Warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kultus. Kultus itu adalah suatu pengakuan kepada seseorang atas kebenaran, kebaikan, kelebihan yang dimilikinya, yang meniadakan yang lain. Kultus itu apakah layak kepada manusia? Apakah nabi, rasul, ataupun alim ulama, ataupun seorang ilmuwan? Tidak layak. Karena manusia itu sebenar-benarnya dia akan diadilkan di yaumul hisab. Dia diadilkan oleh manusia yang saling melihat. Anda tahu Nabi itu banyak yang dimatikan. Dalam Al-Quran dijelaskan Nabi itu dimatikan semuanya, termasuk racun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengadili Nabi Muhammad atas pengakuannya sebagai Nabi. Diadili di dunia sampai di yaumul hisab. Dan kita menyaksikan tentang kebenaran Rasul Muhammad adalah seorang Rasulullah nantinya. Kita akan melihat selama seorang manusia itu diuji kebenarannya, apakah dalil yang dia buat, teori yang dia buat, seorang ilmuwan dalam penelitiannya, seorang tokoh ahli menguji kebenarannya, membercek, atau setelah dalam masa penelitian keabsahan datanya diuji kebenarannya oleh ahli. Manusia yang diuji kebenarannya, semuanya diuji. Hidupnya diuji, sama nggak ngomong dengan perbuatan, semua diuji. Bagaimana bisa kita mengkultuskan pada orang yang sedang diuji, yang hari ini benar besok bisa salah, yang hari ini salah besok bisa benar? Apa layak? Meskipun Nabi, kita hanya bersyahadat mengaku kenabiannya, tapi kita tidak bisa kultus kebenaran. Dan Rasul pun menolak mengkultuskannya atas perintah Allah di dalam Al-Quran. Nabi itu bisa ditiadakan kenabiannya kapanpun, kecuali setelah turunnya Al-Quran. Maka telah sempurnanya pilihan Allah pada Nabi. Maka kultus itu tidak boleh pada manusia, tidak boleh pada malaikat, tidak boleh pada jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua tidak boleh. Kultus itu adalah sesuatu yang tidak rasional. Allah menolaknya. Di dalam kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah tidak dikultuskan. Hai Ibrahim, carilah Tuhanmu dulu, ketemukan dengan akalmu, ketemu dengan ilmu gaib yang kuberikan kepadamu untuk mencari kebenaran. Cari kebenarannya. Kebenaran Tuhanmu siapa sebenarnya? Akalmu bekerja. Akli kan, ilmu gaib kan akli ya, pikiran tidak terlihat. Dari Allah tidak terlihat. Saya ngomong ini akli, tapi Anda tidak melihat ini gaib ya. Akli itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu saya ngomong ini nih.
Saya pikir, saya punya ide, saya bisa membaca, saya bisa, itu semua akli namanya. Cuman kita tidak pernah yakin karena tidak material, tidak melihatnya. Itu kayak busi gitu loh. Ngong. Busi dengan belajar fisika ya, teori potensial energi ya. Ngong. Itu di otak kita itu ada kayak busi itu. Otak kita itu ada busi dan penerimaan cahaya dari Allah. Cahaya Allah itu di sekitar sini. Cahaya Allah di sini. Cahaya Allah, kebenaran Allah. Karena dengan busi kita di otak kita, maka kita bisa ngomong. Sama dengan motor, mobil. Ya, kalau orang yang bisa buat mobil motor itu pasti lihat organomnya, tubuhnya. Oh begini ya, buat kenal diri supaya kita bisa lihat, bisa buat motor, mobil. Sudah lama kan ya. Cuman kita nggak jujur, sekuler. Ketidakjujuran itulah yang Allah marah. Dititipi untuk suruh jelas, tidak ada rahasia langit dan tidak ada rahasia bumi dalam surah Al-Imran, Anda merahasiakannya. Itu Allah marah sekali. Jelas ya. Jadi kultus itu tidak juga pada Allah. Allah tidak suka dikultus. Allah tuh memberi kesempatan kepada manusia tuh cari kebenaran. Cari pakai akal sehatmu. Allah kasih akli untuk kau analisiskan. Kau akan bisa bedakan mana. Oh ya, barusan misal tadi saya bilang kultus itu hanya boleh kepada orang yang terpilih. Oh salah, saya pikir lagi. Jadi ada yang tegur, Allah menegur. Ada orang yang gaib itu menegur. Nah itu, jadi Allah tuh bersama orang yang benar di kanan, menegur. Maka saya sampaikan, saya jelaskan. Kultus pun Allah tidak bolehkan dalam Al-Quran. Allah tidak suka dikultus. Ya. Tidak boleh dogma, tidak boleh kultus agama itu. Harus membuktikan. Buktikan kebenarannya. Itu saya kira, jadi kultus itu tidak ada. Kultus itu menolak kebenaran, menolak rasionalisasi, menolak logika, logismenya, masuk akalnya, akal budinya ditolak, aklinya ditolak. Jangan kultus, mengalir saja. Selama manusia itu sebagai orang yang diuji, maka tidak layak dia dikultuskan. Selama mani dari tulang, dari makan huldi, tidak layak dikultuskan. Satu, selama Allah kita tidak melihatnya, hanya kita mencari kebenaran melalui analisis Al-Quran, kitabnya apa ini benar kitabnya, kita analisiskan, kita tidak bisa mengkultuskan. Kultus itu beda dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pengakuan, saya bersaksi Allah adalah Tuhan saya, dan saya bersaksi pula Muhammad adalah utusan Tuhan saya. Itu bukan kultus. Kultus itu meniadakan lainnya. Allah itu benar, tapi Allah tidak meniadakan kebenaran pada Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada ulil amri. Allah ketika benar tidak meniadakan Rasul, tidak meniadakan manusia yang diciptakan. Bahkan hewan pun dijadikan pelajaran. Ada kebenaran hewan yang bisa kita belajar darinya. Akhlaknya, kera yang tadinya dikutuk dari manusia ya jadi kera, itu jadi pelajaran. Ada kebenaran di sana. Jadi tidak boleh kultus. Kultus adalah sebuah konsep, sebuah hal yang bukan dalil ya, bukan teori. Ada satu kata yang tidak bermakna, yang tidak ada manfaat. Ya tidak boleh, hidup itu harus ada asas manfaatnya. Tidak bermanfaat kata kultus itu, jadi tidak usah digunakan. Tidak boleh kultus pada siapa. Itu jumud namanya. Tidak boleh hidup itu beragama, berkehidupan negara, berkehidupan bermasyarakat, tidak boleh kultus. Seperti umat-umat terdahulu pada patung ini, Lata Uzza itu kultus, tidak boleh.
Siapa aja nabi ini tidak ditiadakan, siapa aja ditiadakan. Tuhan itu saksi. Tuhan mengatakan saya tidak boleh dikutus. Kebenaran saya itu tidak meniadakan rasul saya, tidak meniadakan manusia yang alim. Ya tidak meniadakan. Sedangkan kultus itu meniadakan siapa saja, seluruhnya dia tiada, satu tunggal saja. Asas tunggal apa? Meniadakan yang lain. Asas tunggal, manunggaling. Itu meniadakan yang lain. Tidak boleh taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ulil amri. Allah punya kebenaran, turun kepada Rasul. Rasul meninggal, sudah tidak ada lagi, turun kepada ulil amri. Ulil amri, supaya pintar jadi ulil amri, harus jadi ulama. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu adalah orang berilmu. Orang berilmu itu harus mempunyai capaian, achieve. Achieve-nya adalah ulil albab, ulil asmi, dan ulil absor. Orang yang berbudi pekerti luhur, orang yang teguh pendiriannya, dan orang yang berintelektualitas, yang berwawasan, bermobilitas, bergaul, yang mempengaruhi, berorganisasi, yang namanya organisatoris, itu adalah ulil absor. Ulil asmi, teguh pendiriannya, integriti. Uang dikasih suap, gratifikasi, dia tidak mau. Ya, baru namanya orang berilmu. Orang berilmu garis miring sarjana. Baru disebut sarjana kalau dia punya 3 dasar: ulil albab, ulil asmi, dan ulil absor. Baru layak menjadi alim. Ketemu dengan mereka semua namanya ulama. Ulama itu digodok lagi dalam partai politik, dalam dinamika politik. Lahirlah yang namanya umaro, para ulil amri. Amiruddin, umaro, ulil amri, pemerintah, tres politiknya layak. Jadi ada proses saringan sampai ke atas. Tidak bisa langsung diterima. Negeri kita langsung terima. Kenapa? Karena sains tidak sekuler dengan agama. Tapi tidak sama dengan dasolennya. Undang-undang dasarnya tidak sekuler. Pancasila dan undang-undang dasar tidak sekuler. Pancasila dan undang-undang dasar tidak sekuler. Di bawahnya undang-undang undang-undangnya di bawahnya itu yang sekuler. Seperti undang-undang pendidikan, itu yang sekuler. Ilmu kesejahteraan sosial tidak sekuler. Ilmu kesejahteraan sosial tidak sekuler. Jadi kasihan kita punya negeri ini konfiguratif politik sangat tidak baik. Sama seperti dasolannya Declaration of Human Rights dengan diferensiasi nilai kursnya tidak sama. Di Declaration of Human Rights nilainya, titik poinnya ada persamaan hak, tidak boleh budak dan sebagainya. Tapi diferensiasi nilai kursnya melahirkan negara yang maju, negara berkembang, negara miskin. Negara miskin sampai hari ini susah. Cek pelecek ya dari diferensiasi. Berarti semacam ditekan supaya tidak boleh sama dengan mereka yang maju. Tidak ada persamaan hak. Berarti melanggar titik poin Declaration of Human Rights. Ya. Dasolen tidak sama dengan dasai. Bahkan itu dasolen ya. Diferensiasi nilai kursi dibuat dasolen juga. Jadi dasolen sudah berbahaya dari dulu. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, kultus Tuhan melarangnya. Tuhan itu tidak lihat, dia dalam bentuk makna, dalam ilmiah itu kebenaran universal, kebenaran absolut, kebenaran yang diakui
seluruh akal sehat. Tuhan. Ada satu empirisme, ada satu pengalaman ya, experience kita, empirik juga, bahwa gaib, bahwa kegaiban, kebenaran gaib itu ada, mengkristal menjadi makna Tuhan. Jadi dia di wilayah empirik, dia di wilayah logis sistematis. Tuhan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan akli dan nakli, dititipi. Tuhan bilang itu manifestasi saya, bukan Rasul Muhammad yang membuatnya, bukan Isa yang membuat, bukan Musa yang membuat, bukan Daud yang membuat, tapi saya yang membuat. Saya berikan melalui malaikat saya. Kalian analisis, uji kebenaran. Kalau kalian punya kebenaran, itu biasa terhapus oleh zaman. Kalau kitab saya tidak pernah terhapus oleh zaman. Apakah Anda masih belum mengakui bahwa saya sebagai Tuhan yang membuat kitab suci itu? Dan kemanfaatan, relevansi daripada kebenaran yang kalian buat itu hanya sekian tahun saja. Saya tidak pernah sampai surganya. Kebenaran Al-Quran, kitab suci itu akan terus digunakan, direlevansikan, relevan terus. Dan itu autentik, bukan persepsi, bukan absurd, bukan hanya membangun secara sihir saja, bukan sihir, tapi dibuktikan kebenaran secara ilmiah. Itu baru disebut mukjizat. Kitab suci itu tidak bohong. Atas dasar itu, Tuhan mengatakan, untuk mencapai kebenaran, Anda mesti belajar yang keras dari lahir sampai meninggal. Allah kasih beri kehidupan 1000 tahun, waktu yang cukup lama di dunia. Mudah-mudahan bisa cari kebenaran saya. Dan Tuhan memberikan jalan torikohnya untuk bisa mengetahui kebenarannya, tapi tidak pakai sihir. Tidak seperti manusia yang mengaturnya dengan gaib, jin mengaturnya dengan gaib. Tuhan itu alamiah saja. Nanti kata Tuhan kepada kita, kepada Rasul Muhammad, akli, hidayah, rahmat, inayah itu urusan saya. Kau kasih pesan pertama seperti iklan Aks, begitu menggoda. Mereka akan pikir terbayang-bayang kebenaran saya. Bukan sihir, bukan dukun, tapi itu kebenaran akal. Ruh dia akan tertarik dengan kebenaran saya, karena itu kehidupan ruh, kesejahteraan rohani manusia yang Tuhan kasih. Jadi ketika ada koneksi dengan kebenaran, ruh langsung, ini Allah ini. Oh, ini bukan Allah. Ruh tahu. Kecuali ketika ruh dirasuki oleh jin untuk merusak sistem ruhnya. Ruh hang. Seperti Adam Hawa itu hang. Larangan huli satu-satunya dihangin sama Tahasas 20, bisikan dalam pikiran. Pikiran kan wilayah software, wilayah optiknya ya. Hang otaknya. Bohongnya tidak didengarin, tapi rohnya yang dengar. Hangin otak. Tapi Allah kembalikan, Allah perintah malaikat untuk benerin. Nah, ketika turun di dunia, ada bisikan Allah, bisikan itu mengembalikan hangnya.
yang kita tidak disampaikan dalam Al-Quran. Ada rahasia yang Allah tidak sampaikan di Al-Quran kepada Nabi Adam ketika turun ke dunia, itu supaya mengembalikan yang hang dari jin iblis. Akhirnya dia bisa bertobat dengan baik di dunia. Itu rahasia. Itu pembekalan. Dan itu tidak juga rahasia sih, karena saya sudah bongkar kan. Mengurai hang saja. Mengurai hang. Rahasia biasanya para sarjana IT yang benerin HP elektro ya. Kalau mau bilang rahasia, tidak ya. Itu kompetensi mereka ya. Kompetensi Allah itu kan gaib ya. Dia urai kembali gaib ya. Dia urai kembali yang dibuat oleh iblis ya. Iblis jin iblis itu. Dia buat hang, Allah kembalikan. Jadi Allah itu ibarat tukang perbaiki HP gitu. Dokter tukang perbaiki fisik organ orang yang dibuat masalah, fisiologis, fisik ya. Kayak Allah itu Asy-Syu'ara ayat 80, penyembuh sakit HP, sakit komputer, sakit laptop, diserang virus ya, sakit fisik manusia, sakit ruh, psikolog. Ilmu tentang rohani itu psikolog, ilmu tentang jiwa. Mengikuti Allah kan sudah tutup pintu langit, kita yang melanjutkan. Jadi dokter ulil amri, saya ulil amri, peksos ya. Pokoknya yang menyembuhkan masyarakat manusia yaitu yang ulil amri. Guru ulil amri, mengedukasi, mendidik itu ulil amri. Semua orang tua di rumah PSK potensi sumber kesehatan sosial. Ulil amri kan pemerintah. Belum jadi PNS semua, belum. Pasal 7 saja dasolnya sudah diarahkan semua ke pemerintah. 78 dia sudah, tapi kenyataannya belum. Karena anggaran diferensiasi nilai kurs menjadi kendala hambatannya. Gitu. Legislatif buat tapi dia bingung sendiri. Masalah ya. Saya kira itu. Jadi jangan pernah bilang Tuhan kultus ya. Tuhan itu kultus itu satu benar meniadakan yang lain. Itu kultus namanya, teori kultus. Sedangkan Allah tidak meniadakan rasul dan ulil amrinya. Itu berarti tidak kultus Tuhannya. Dan kisah untuk mencari Tuhan pada Ibrahim ya. Ibrahim disuruh cari dulu, pakai akalmu dulu. Akal itu dari dirinya, akli Allah. Allah baik. Akalmu bekerja. Ya. Jadi tidak ada kultus. Kultus itu berarti saya ini Tuhanmu. Kayak Firaun. Nah, Firaun itu menciptakan kultusan. Itu pembodoh. Allah tidak bodoh ya. Allah mencerdaskan semua yang Dia ciptakan. Jadi tutuplah ya kata-kata kultus ya, jumut ya. Sudah stop sudah kultus di Jawa di mana-mana. Stop sudah ya. Itu pembodohan. Saya kira itu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.